Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau merenungkan, membagikan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, dan urapi hamba-Mu, urapi hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Pasti dalam keadaan sehat-sehat. Dan sebelum kita membagikan renungan firman Tuhan dan kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau nyanyikan lagu pujian ini karena tidak ada kutuk yang mengikat saudara dan saya karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Amin. Ku mau sorang tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorang tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tiada kutuk yang mengikat saudara dan saya karena ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tiada kutuk yang dapat mengikat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saudara, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31. Dikatakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya.
Lalu ia berkata-kata dengan baik. Puji Tuhan. Ini adalah jamahan Tuhan yang membebaskan setiap umat manusia. Nah, ini mengajarkan kita, saudara dan saya mengajarkan tentang mujizat Tuhan melalui jamahan pribadinya bagi setiap umat manusia yang percaya, yang berseru hanya kepada Tuhan saja, ya. Firman Allah kepada kita datang di saat ini, saudara, bahwa di mana keterikatan, di mana belenggu yang mengikat saudara dan saya, di situ ada Yesus yang dapat melepaskan kita. Asal kita percaya penuh, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dibebaskan. Nah, di mana Yesus pada saat itu ketika dia meninggalkan daerah Tirus pergi ke Danau Galilea, di situ banyak orang-orang yang sakit. Dan orang-orang yang sakit tersebut mereka datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya mereka menjadi sembuh. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, Tuhan menjamah mereka, dan sehingga mereka dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan tadi, ketika Yesus berkata Afata, artinya Afata, terbukalah. Nah, ketika Tuhan berdoa, Yesus berdoa, terbukalah lidah, bahkan telinga orang tersebut, sehingga mereka bisa mendengar dan bisa berkata-kata. Puji Tuhan, luar biasa. Mujizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan masih ada, bahkan kesembuhan masih ada, pertolongan mujizat masih ada bagi semua yang orang mempercaya, berharap hanya kepada Tuhan. Sebab itu saudara, kita saat ini bukan hanya penyakit yang kita alami saat-saat ini, dan bukan hanya penyakit yang kita alami, tetapi banyak hal yang menjadi mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak berbuat apa-apa, sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk melakukan kehendak Tuhan, karena banyak yang dapat mengikat kehidupan kita. Kuasa kegelapan, ketakutan, kecemasan, ya, keraguan-raguan, itu yang mengikat kehidupan kita, yang mengikat kehidupan lewat masalah kita, lewat penyakit, lewat kekurangan kita, lewat kebutuhan kita, lewat keluarga kita, lewat masalah-masalah dalam pekerjaan. Itu yang dapat mengikat kita sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melepaskan, membebaskan, bahkan menjamah saudara dan saya. Karena di dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, karena iblis itu, kuasa kegelapan itu berusaha keras untuk memisahkan kita supaya kita tidak dapat berbuat apa-apa, supaya kita tidak lagi berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tetapi firman Allah, Paulus berkata, bahkan menguatkan orang-orang yang ada di Roma pada saat itu, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena iblis itu berusaha memisahkan kita dari kasih Allah lewat penyakit, lewat masalah, lewat apapun yang kita alami. Dan dia berusaha supaya kita tidak lagi berpengharapan, tidak lagi memiliki iman yang teguh, tidak lagi memiliki ketekunan di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi dia berusaha. Tetapi jika kita berdoa terus kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, maka kita akan dilepaskan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kita boleh kembali melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara saya, apapun pergumulan saudara yang ada di hari-hari ini, mungkin kita takut, banyak yang menakutkan kehidupan kita. Percayalah, mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena kalau kita pergi kepada sesama, pergi kepada manusia, sesama manusia, tidak dapat menguatkan, tidak dapat melepaskan kita. Hanya Yesus saja yang sanggup melepaskan saudara dan saya, yang sanggup menyembuhkan, hanya Yesus. Asal kita percaya penuh, berpengharapan kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan dipulihkan, dijamah, disembuhkan, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Katakan saat ini kepada Tuhan, jika engkau dalam masalah ketakutan, masalah kecemasan, masalah keterikatan, di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada jamahan, ada mujizat daripada Tuhan. Karena Dia adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kami yakin dan terlalu yakin bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan tertutup jalan dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami di mana mereka berada, diberkati kiranya oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.